Injil Kerajaan Surga serial kedua. Penyampaian lanjutan dari Injil Kerajaan Surga serial pertama. Matius 13 ayat 10-13, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia misteri kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Misteri, ada kelemahan penterjemahan di sana, sebab di dalam bahasa asli Yunani, berbunyi, mysterion, dalam bahasa Inggris, misteri, yang tidak sama dengan secret, dalam bahasa Indonesia, misteri, tidak sama dengan rahasia. Sesungguhnya kerajaannya Yesus, kerajaan sorga, adalah kerajaan yang misterius, sehingga selewatnya 20 abad masih merupakan tanda tanya besar bagi umumnya umat Kristiani yang mengaku dirinya pengikut Yesus. Serial penyampaian kebenaran Injil Kerajaan Sorga ini mengungkapkan misteri kerajaan sorga itu bagi saudara, sebab inilah zaman akhir, di mana Injil Kerajaan itu harus diberitakan kepada seluruh bangsa-bangsa. Matius 24 ayat 14. Mulialah Yesus Kristus, Raja Sorga. Pengantar, Injil Kerajaan Sorga serial kedua. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Saudara yang terkasih, umat manusia sedang memasuki zaman akhir, sehingga Matius 24 ayat 14 harus dilaksanakan. Sabda Yesus menetapkan, Injil Kerajaanlah yang harus diberitakan, bukan doktrin agama Kristen atau dogma-dogma sekte. Penyampaian yang Anda simak ini disiarkan dalam upaya memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dituliskan berlandaskan pemikiran-pemikiran kerajaan, bukan ketuhanan. Maka penyampaian ini bukan penyampaian pelajaran agama. Jika seseorang memaksa mengikuti penyampaian ini dengan wawasan agamawi ketuhanan, pasti terjadi benturan-benturan paham di dalam batin, yang akan membawa akibat yang buruk. Penyampaian ini juga tidak bermaksud untuk mengkritik sekte-sekte, karena setiap sekte memiliki bagian kebenarannya sendiri-sendiri dalam wawasan ketuhanan. Tugas penulis, menyajikan kebenaran kerajaan sorga, tanpa itikat berbantahan dengan paham agamawi manapun. Maka para pemirsa yang puas dengan wawasan agamawi atau ketuhanan, tidak perlu melanjutkan membaca buku ini. Pada pihak lain, pembaca yang ingin beroleh berkat mulia dari kerajaan sorga, dianjurkan membaca buku-buku seri ini dengan wawasan berpikir kerajaan. Dan membacanya secara berurutan pula. Sebagai pernyataan kesiapan beroleh berkat itu, sebaiknya pembaca menandatangani pernyataan pribadi di bawah ini. Selaku penyimak penyampaian ini, saya menyatakan ingin beroleh kebenaran kerajaan sorga yang Yesus Kristus kembangkan di bumi ini. Saya ingin beroleh bimbingan Roh Kudus di sepanjang penyampaian ini, dibimbing di dalam wawasan berpikir kerajaan, dan saya membuka hati saya agar kebenaran-kebenaran Yesus Kristus dimeteraikan ke dalam hati saya, menjadi bekal untuk kehidupan saya di dalam kerajaan sorga. Bagi kemuliaan Yesus Kristus, Raja Sorga. Penyampaian serial 2, Misteri, Doa, Bapa Kami. 1. Beberapa norma tentang Raja Sorga. Bagian kedua ini diawali oleh mengulangi beberapa catatan dari penyampaian bagian ke-1 yang penting untuk diingat selamanya oleh setiap warga kerajaan sorga. Di dalam kerajaan sorga berlaku 1a. 2. Raja sorga memerintah secara monarki absolut, kedaulatan dan kemampuannya bersifat mutlak, sehingga setiap urusan diselesaikan oleh Raja. Jika Raja Yesus menetapkan Anda beroleh hidup kekal, maka tidak ada tokoh lain yang dapat membatalkan. Dengan demikian tidak perlu tokoh lain campur tangan, tidak perlu warga mencari tokoh lainnya, bapaknya raja, ibunya raja, semuanya tidak berperan yang berarti. 3. Sabda Raja Yesus adalah undang-undang, bahkan mengatasi undang-undang.
Pelajarilah Yohanes 6 ayat 63, Matius 7 ayat 24, Matius 23 ayat 35, dan lihatlah betapa penjahat itu masuk ke dalam Firdaus oleh sabda Yesus yang mengatasi undang-undang agamawi dalam Lukas 1 ayat 77 dan Roma 10 ayat 9. 4. Raja Sorga memberi amnesti kepada manusia pemberontak, bukan sekedar pengampunan. Begitu dalam kasih-Nya. 5. Jangan lecehkan Raja Yesus. Ingat penjahat yang menghujat Yesus dalam Lukas 23 ayat 39-41, dia tidak beroleh hidup kekal. 2. Tentang doa, pertanyaan-pertanyaan pribadi biasa dilancarkan oleh seseorang kepada lawan bicaranya. Ini adalah hal yang biasa terjadi di dalam pergaulan. Ada 4 jenis utama pernyataan pribadi yang dapat diamati. A. Pernyataan yang sifatnya menyembah. Ini menunjukkan bahwa yang berbicara mengakui dirinya lebih rendah daripada martabat lawan berbicaranya. Tujuannya adalah untuk menyanjung tinggi sesembahan itu, tidak bermaksud permohonan. B. Pernyataan yang bersifat memohon menampilkan bahwa si pembicara bermartabat lebih rendah pula daripada lawan berbicaranya. Dalam bentuk ini, si pemohon mengharapkan sesuatu pemberian atau berkat dari lawan berbicaranya. C. Pernyataan yang sifatnya bukan berita atau kesaksian, biasa dilakukan oleh seseorang dengan tujuan memberitakan mengenai sesuatu hal, atau mengenai tokoh tertentu. Kalimat berita menjadi suatu kesaksian jika dilakukan oleh, biasanya, pihak yang lebih rendah martabatnya untuk mengagungkan pihak yang diberitakannya. D. Pernyataan yang bersifat memerintah biasa dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi martabatnya kepada pihak yang lebih rendah. Pihak yang memerintah itu menuntut bahwa keinginannya dipenuhi oleh orang yang diperintahnya. Tidak ada hal yang aneh tentang klasifikasi pernyataan di atas. Selanjutnya, doa-doa umat beragama ditujukan kepada sesembahan masing-masing. Dan doa-doa pasti mengandung pernyataan-pernyataan pribadi, yang biasanya diucapkan bersuara, boleh juga di dalam hati, dialamatkan kepada sesembahan umat itu. Isi doa-doa yang benar biasanya bersifat A. Penyembahan atau B. Permohonan atau C. Kesaksian. Doa yang benar pasti tidak akan dilancarkan dengan sikap D. Memerintah sesembahan. Di samping hal-hal di atas, Yesus mewaspadakan umat mengenai ucapan masing-masing, jadi juga menyangkut ucapan di dalam doa masing-masing. Disabdakannya dalam Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Maka, peringatan bagi setiap pribadi penting dicatat di sini. Hati-hati dengan ucapan doamu. Itulah sebabnya, di dalam buku-buku serial Injil Kerajaan Sorga dimuat doa-doa yang perlu dipanjatkan. Doa-doa itu disusun secara sangat berhati-hati, agar setiap penyimak yang mengucapkannya terpelihara, tidak menanggung hukuman karena salah berbicara kepada Raja Sorga. Maka di dalam kesempatan ini pun, untuk mempersiapkan hati dan pikiran, pembaca dipersilahkan berdoa sebagai berikut. Yesus Kristus, Raja Sorga, Dikau Rajaku, Tuhan, dan saya ingin mengenal Dikau semakin dalam melalui pembacaan buku ini. Maka saya bermohon agar Tuhan memberi saya hikmat-Mu, agar dengan hikmat itu saya mengerti apa-apa yang dipaparkan. Kiranya tersingkirlah kebodohan dan kebebalan dari diriku. Saya juga bermohon agar diberi roh ketaatan, karena Tuhan Yesus menginginkan saya menjadi pelaku sabda Yesus yang taat. Demi nama Yesus, tersingkirlah roh pemberontakan dan pembangkangan dari diriku. Saya juga bermohon diberi keberanian untuk hidup di dalam kebenaran kerajaan sorga, sebaliknya roh ketakutan dimusnahkan dari diriku. Juga roh bimbang dan ragu serta roh skeptis akan kebenaran Yesus, harus disingkirkan dari diriku ini. Silahkan Roh Kudus mengajari dari dalam batinku, dan memeteraikan setiap kebenaran Tuhan, sehingga saya beroleh kebenaran kerajaan sorga, yang menjadi bekal dalam kehidupan saya memuliakan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamatku. Amin. 3. Doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami nyaris setiap hari dipanjatkan oleh orang beragama Kristen. Doa ini diajarkan oleh Yesus sendiri, tercatat dalam Matius 6 ayat 9-13. Karena itu berkatalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kehidupan iman Kristiani dapat dilihat beragam-ragam apresiasi mengenai doa Bapa Kami. Ada yang melihatnya selaku doa penyembahan yang singkat, dilanjutkan dengan berbagai permohonan. Segolongan lain, oleh alasan tertentu, tidak menganggap penting doa ini, sehingga mereka mengabaikannya, nyaris tak pernah mengucapkannya. Pada ekstrim yang lain, doa ini diperlakukan sebagai mantra sakti, yang memberi ragam-ragam berkat jika diucapkan pada jam 12 malam sebanyak 3 kali. Dalam diri mereka yang memperlakukan doa ini selaku doa permohonan, mungkin terbentuk sikap. Yang disembah itu harus mengabulkan doa permohonannya. Yang demikian adalah wawasan agamawi. Barangkali ada pandangan lain yang sama sekali berbeda tentang doa Bapa Kami. Pembaca yang terkasih, dari sekian macam apresiasi mengenai doa Bapa Kami, sebagian di antaranya pasti keliru. Dan demi kehidupan beriman yang sehat, kekeliruan demi kekeliruan harus diungkapkan dan disingkirkan dari pemahaman umat. Maka selaku catatan pertama, perlulah ditinjau, dalam konteks apa Yesus mengajarkan doa ini. 4. Konteks pemahaman atas doa Bapa Kami. Mendahului, doa Bapa Kami pada Matius 6 ayat 9-13, ayat 8 mencatat. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kita meminta, Bapa Sorgawi sudah lebih dahulu mengetahui segala keperluan kita. Maka murid Yesus tidak merasa perlu meminta beragam-ragam hal untuk keperluan jasmaninya, sesuai saran Yesus dalam ayat 5-7. Oleh sebab itu, kalimat-kalimat yang menyusulinya, jadi, ayat 9-13 pasti bukan kalimat-kalimat permohonan. Dengan perkataan lain, kumpulan kalimat yang dinamakan doa Bapa Kami, sesungguhnya bukan sekedar permintaan-permintaan. Lebih tidak layak jika berisi perintah-perintah. Berdoa seraya memerintah, sesembahan bukanlah doa yang benar. Maka pertanyaan-pertanyaan dalam doa Bapa Kami harus dipahami dalam nada penyembahan dan pernyataan kesaksian. Kedua unsur ini menjadi muatan utama dalam pergaulan pendoa bersama Raja Sorga. 5. Paradigma berpikir dalam doa Bapa Kami. Apakah saudara perhatikan bahwa di dalam seluruh doa Bapa Kami, tidak terdapat kata Tuhan? Yesus tidak mengajar kita menguapkan Tuhan kami yang di sorga. Tidak juga Tuhan Allah kami yang di sorga, seperti yang kadangkala terdengar di tengah persekutuan Kristiani. Jelasnya, sewaktu mengajarkan doa Bapa Kami, Yesus tidak berwawasan ketuhanan, melainkan berwawasan atau paradigma kerajaan, nyata dari perkataan kerajaan, yang 2 kali disebutkan di sana, pada awal dan pada akhir doa itu. Maka, jika doa ini mau dimengerti dengan tepat, seseorang harus memasuki paradigma kerajaan, bukan menelaahnya dalam wawasan agamawi atau ketuhanan. Doa Bapa Kami harus dipahami dalam paradigma agama kerajaan. 6. Kepada siapa doa Bapa Kami ditujukan? Doa Bapa Kami jelas ditujukan kepada Bapa Kami yang hadir di sorga. Tidak diajarkan oleh Yesus supaya pengikutnya menyebutkan Tuhan kami yang di sorga. Untuk lebih memahami siapa Bapa Kami yang di sorga ini, perlu diperiksa keseluruhan doa Bapa Kami. Maka akan nampak beberapa kalimat yang secara bersama-sama menerangkannya. Perhatikanlah, Bapa Kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya, amin. Secara bersama-sama, beberapa kalimat ini menunjukkan bahwa kerajaan sorga adalah milik Bapa Sorgawi. Selanjutnya, karena setiap kerajaan adalah milik Raja, maka dapat disimpulkan bahwa Bapa Sorgawi adalah Raja Sorga. Sekarang, apakah saudara ingat bahwa penyampaian serial 1 sudah membuktikan bahwa Raja Sorga adalah Yesus Kristus? Maka semua kebenaran di atas memberi kesimpulan, Yesus Kristus adalah Raja Sorga sekaligus Bapa Sorgawi. Demikianlah pengajaran tersirat di dalam kitab Matius. Di bagian lain dari kitab Matius pun direkam pengajaran Yesus yang menunjukkan kaitan antara Bapa dengan Yesus.
Matius 16 ayat 27-28 mencatat, "Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi oleh malaikat-malaikatnya, pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja di dalam kerajaannya. Apakah pembaca menampak kebenaran di sini? Ayat 27 mengajarkan bahwa kemuliaan adalah milik Bapa, disandang oleh Anak Manusia, sementara ayat 28 mengungkapkan bahwa Anak Manusia, Yesus, adalah Raja. Kesimpulan dari kedua ayat ini, Yesus adalah Bapa Sorgawi, adalah Raja Sorga. Maka jelaslah bahwa Anak dan Bapa secara bersama-sama adalah pemilik dan Raja di dalam kerajaan sorga. Dengan perkataan lain, mereka keduanya satu roh adanya. Di dalam kemampuan berpikir manusia yang sangat terbatas, nampaknya mereka sebagai dua tokoh, namun pengajaran Yesus sendiri menyatakan bahwa mereka adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, yaitu satu roh adanya. Terserah kepada kita, manusia hina, mau berkeras mempertahankan hasil pemikiran kita sendiri atau mengaminkan wawasan kerajaan yang Yesus Kristus sampaikan. Setiap orang yang tidak menganut wawasan berpikir Raja Sorga atau tidak mengaminkan pengajaran Yesus, sesungguhnya sedang menempatkan dirinya di luar kerajaan sorga. Demikian indah cara kitab Matius untuk menyatakan kebenaran yang oleh Yesus disampaikan secara gamblang dalam Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Setelah menampak martabatnya yang maha tinggi itu, kita tidak perlu heran bahwa sejak masih di bumi pun Yesus sudah menyapa para murid dengan, "Hai anak-anak." Periksalah Yohanes 21 ayat 5. Padahal secara usia, Simon Petrus jauh lebih tua daripada Yesus. Menimbang bahwa lawan berbicara sewaktu kita mengucapkan doa Bapa kami adalah yang maha tinggi, Raja di atas segala raja, mencuatlah suatu kebenaran yang harus diwaspadai oleh setiap pengikut Yesus. Doa Bapa kami tidak selayaknya berisi perintah-perintah. 7. Hubungan umat dengan Bapa kami. Hubungan umat dengan Bapa kami secara misterius direkam dalam ungkapan Bapa kami yang selalu terucap dari mulut orang Kristen. Tidak pernah diucapkan Bapa saya, Bapa kamu, atau Bapa dia, melainkan Bapa kami. Melalui penekanan kata kami, Yesus sedang mengajarkan bahwa warga kerajaan sorga harus hidup di dalam satu kesatuan, seutuh kesatuan rumah tangga, dengan Raja Sorga bertindak selaku Bapa kami, kepala rumah tangga. Semua warga kerajaan sorga yang benar tentu bersikap bersaudara kandung, satu terhadap yang lain. Kegagalan bersikap sebagai bersaudara kandung berarti kegagalan menjadi warga kerajaan sorga. Catatan berikutnya datang dari kenyataan, bahwa bahasa Ibrani Yesus berbangsa Ibrani. Ungkapan, Bapa kami, berbunyi, Hevenu, yang merupakan satu kata, yang padu, bukan dua kata seperti dalam bahasa Indonesia, Bapa dan kami. Melalui kenyataan ini Raja Yesus menyatakan kehendaknya bahwa kami dan Bapa berada di dalam satu kesatuan, tidak terpisahkan. Pengajaran yang serupa disampaikan secara gamblang oleh Yohanes di dalam Yohanes 15, yang berulang kali menyebutkan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Bagian kitab Yohanes ini, tentang pokok anggur yang benar, tidak dibahas dalam keringkasan buku ini. Kehendak Raja Yesus untuk hidup di dalam diri saudara dan saudara hidup di dalam Yesus, harus ditanggapi secara positif oleh setiap warga kerajaan sorga. Kesempatan untuk hal itu terbuka di dalam doa mendatang, yang akan kita ucapkan secara jelas. Catatan, dalam bahasa-bahasa Eropa, ungkapan itu terdiri atas dua kata yang terpisah. Sekedar intermezzo, para saudara yang suku Batak, selayaknya lebih gesit memasuki kerajaan sorga, sebab dalam bahasa Batak, ungkapan, Bapa kami, Amanihami, yang terpisah itu dituliskan dalam satu kesatuan, Amanami. Uraian di atas menunjukkan bahwa Raja Yesus menghendaki harus terbentuk kesatuan antar manusia sekaligus bersama Bapa Sorgawi, pemilik kerajaan sorga. Suatu kesatuan yang kudus, dalam istilah bahasa Inggris, A Holy Communion, itu yang dikehendaki oleh Raja Sorga. Doa Bapa kami mengikat para hamba dengan Raja dalam kesatuan yang kudus. 8. Di mana Holy Communion itu hadir. Selanjutnya, ungkapan Bapa kami yang di sorga, bermakna, seluruh kesatuan itu ada di dalam sorga, atau kerajaan sorga.
Makna selanjutnya adalah, setiap orang yang masih bernapas, lalu hidup dalam kesatuan dengan Bapa, sesungguhnya sudah hidup di dalam kerajaan sorga, sejak masih di bumi ini. Bahwa penjahat di Golgota, sementara masih bernapas sudah tahu bahwa ia akan memasuki Firdaus, kehidupan kekal, maka para murid Yesus lebih unggul dari penjahat itu, sementara masih bernapas sudah hidup kekal bersama Bapa, di dalam kerajaan sorga. Mengapa saya katakan sejak masih bernapas sudah menjadi warga kerajaan kekal? Sebab kerajaan sorga atau kerajaan Tuhan ada di dalam diri setiap murid Yesus. Pengajaran ini dicatat di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 20-21, utamanya ayat 21 yang terjemahannya disempurnakan, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Tuhan ada di dalam kamu. Di dalam kamu, bukan di antara kamu, seperti penerjemahan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di dalam Bible berbahasa Inggris, King James Version, tercatat The Kingdom of God is within you. Dalam bahasa Greka, Basileia to Theo entos umen. Basileia berarti kerajaan, Theo berarti Tuhan, atau yang maha tinggi, entos berarti di dalam, dan umen berarti kamu. Kerajaan sorga hadir di dalam setiap orang yang sungguh-sungguh mentaati Yesus Kristus, Raja Sorga. Hadir di dalam diri Anda dan saya yang mentaati Yesus, hadir sejak kita masih bernapas di bumi. Para hamba Yesus yang sungguh adalah warga kerajaan sorga sejak masih bernapas di bumi. Suatu aplikasi kebenaran, saudara-saudara dari suku Batak seperti disinggung dalam pasal 7, seyogyanya menjadi yang paling gesit menanggapi tawaran Raja Sorga supaya menjadi warga kerajaan sorga. Sebab di tengah orang Batak sudah ada budaya, komunalitas, yang dekat dengan komunalitas yang diajarkan Raja Yesus di dalam doa Bapa kami. Orang Batak diajar untuk menyatakan segala sesuatu sebagai milik bersama, bukan perorangan. Ketika ditanyakan, anak siapa itu, maka jawaban yang diperoleh adalah, anak kita. Demikian pula dengan rumah kita. Ini adalah fakta, kendati pelaksanaannya tidak seindah pengajarannya. Jika demikian, mengapa orang Batak atau suku lainnya yang selalu mengatakan keturunan Raja dunia ini sulit memasuki Injil Kerajaan Sorga? Sebab mereka masih terikat oleh kerajaan daerah mereka. Mengaku keturunan si raja suku ini atau suku itu. Akibatnya, selama mereka belum menanggalkan kewargaan kerajaan kesukuannya, tidak mungkin mereka memasuki kerajaan sorga. Bukankah yang berikut ini suatu norma dalam wawasan kerajaan? Setiap orang yang mau menjadi warga kerajaan tertentu mutlak harus meninggalkan kewarganegaraan yang lama. Selama mereka belum menyangkali status keturunan si Raja Batak atau Raja suku tertentu, tidak mungkin mereka memanggil secara sah, Bapa kami yang di sorga. Demikian dahsyatnya ikatan kebatakan atau kesukuannya itu, sehingga sangat sedikit yang berani menyangkali kebatakannya atau kesukuannya, padahal setiap orang yang menganut wawasan kerajaan mudah mengerti bahwa kerajaan Batak atau raja plus raja kesukuan, milik si raja kesukuan dunia adalah kerajaan yang lancung, tidak sah. Sebab si Raja Batak justru mempersilahkan hadirnya banyak raja di tengah suku bangsa Batak, Raja Nihula-hula, Raja Niboru, Raja Nidongan Tubu, dan banyak raja yang lain-lain. Dahsyat ikatan itu, sehingga saudara yang menyimak, orang Batak atau suku lainnya, yang memperoleh pencerahan dari penyampaian ini pun, disangsikan kemampuannya meninggalkan kerajaan kesukuannya demi menjadi warga kerajaan sorga. Mampukah saudara-saudara berbangsa Batak atau bersuku bangsa lainnya melakukannya? Jika tidak mampu, maka tidak bisa lain, kuasa yang mengikat Anda pasti kuasa yang dahsyat pula. Kuasa dari alam roh, yang gelap, kuasa iblis si Lucifer, penyesat itu. Pesan saya sederhana, tinggalkan kerajaan Batak atau kerajaan kesukuannya dengan adat istiadatnya, lalu perolehlah kerajaan sorga, mulialah Raja Yesus.